Kemudian yang kelima, hak dan kewajiban, demokrasi dan hukum yang berkeadilan, kemudian wawasan Nusantara, dan yang terakhir ketahanan nasional. Nah, latar belakang yang kami kutip dari isu tersebut, Yugoslavia berarti Slavia Selatan merupakan sebuah negara yang pernah ada di daerah Balkan di sebelah tenggara Eropa. Wilayah Yugoslavia yang terletak di semenanjung Balkan itu telah menoreh sejarah panjang, menjadi tempat perebutan pengaruh antara Romawi Barat yang Katolik dan Romawi Timur yang Ortodoks. Berlanjut ke arah otonomi Turki yang beragama Islam, membawa pengaruh dalam etnis dan agama yang dianut. Lalu, mereka mendirikan pemerintah berdaulat yang memiliki mata uang angkatan bersenjata dan wilayah negara tersendiri. Pada perkembangannya, proklamasi negara bagian Yugoslavia mendapat penolakan oleh Serbia. Serbia berupaya buat tetap mempertahankan eksistensi Republik Yugoslavia. Kemudian terjadilah perang antar etnik antara Serbia dan Bosnia yang menimbulkan ribuan korban jiwa. Keruntuhan Yugoslavia memberikan dampak yang besar bagi tatanan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat internasional. Kemudian hubungan isu selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Hubungan isu perpecahan negara Yugoslavia dengan identitas nasional. Yugoslavia mempunyai semboyan Brotherhood and Unity. Semboyan ini diciptakan semasa pemerintahan Tito untuk menyatukan wilayah Serbia, Kroasia, Slovenia, dan Makedonia. Identitas simbol ini untuk menyatukan wilayah melalui unsur kebudayaan seperti bahasa, arsitektur, dan sosial budaya. Akan tetapi setelah wafatnya Tito, semboyan ini melemah yang mengakibatkan permusuhan antar wilayah memanas. Pelemahan ini dibuktikan dengan adanya perang antara Serbia dan Kroasia serta munculnya permasalahan dari etnis-etnis lain. Dengan adanya pelemahan semboyan ini merupakan salah satu penyebab terpecahnya Yugoslavia menjadi beberapa bagian. Lanjut. Hubungan isu perpecahan negara Yugoslavia dengan identitas nasional. Secara geografis, Yugoslavia terletak pada posisi yang strategis di wilayah Balkan. Secara geopolitik, Yugoslavia berperan penting dalam keseimbangan kekuatan internasional. Pada masa Perang Dingin, Yugoslavia ikut dalam gerakan negara non-blok. Pada awalnya, Republik Federasi Rakyat Yugoslavia itu terdiri dari 6 republik, yaitu Serbia, Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, dan Makedonia. Integrasi di Yugoslavia mulai terpecah ketika Slobodan Milosevic menggalang dukungan dari etnis Serbia di seluruh Yugoslavia untuk mengukuhkan sistem sentralistik dan Serbia Raya. Di sisi lain, salah satu pilar pokok utama sentralistik yaitu Josip Broz Tito telah wafat. Akhirnya, karena sistem sentralistik tidak kuat dan menimbulkan perpecahan di berbagai etnis, Uni Eropa memberi kemerdekaan ke Kroasia dan Slovenia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Hubungan isu perpecahan negara Yugoslavia dengan negara dan konstitusi. Konstitusi pada tahun 1946 di Yugoslavia memberikan otonomi yang luas kepada 6 republik yang baru dibuat. Tapi kekuasaan sesungguhnya berada di tangan Tito dan Partai Komunis. Di bawah Tito, Yugoslavia meresmikan sosialisme. Oposisi dihancurkan atau diteror dan Milosevic dieksekusi. Hubungan yang dekat dengan Uni Soviet dan Komintern dipertahankan. Pengawasan atas kehidupan intelektual pun semakin ketat. Bangsa-bangsa tersebut menginginkan otonomi yang lebih besar. Seiring melemahnya kekuasaan Tito karena perekonomian yang tidak membaik, ke-6 republik dan 2 provinsi otonom Serbia secara perlahan mendapatkan otonomi yang lebih besar sepanjang 1970-an. Sepeninggal Tito, Yugoslavia menganut kepemimpinan kolektif yang mewakili berbagai etnis dan bangsa. Meskipun demikian, kepemimpinan kolektif ini gagal mengatasi masalah politik dan ekonomi. Selanjutnya, hubungan isu perpecahan negara Yugoslavia dengan HAM. Salah satu kekacauan umum di Yugoslavia disebabkan oleh konflik bersenjata di Kroasia dan penindasan yang terus berlanjut di Kosovo. Hal ini mengakibatkan memburuknya situasi hak asasi manusia secara dramatis pada tahun 1991. Pada akhir tahun 1991,
pemerintah federal Yugoslavia telah berhenti berfungsi. Hal ini kemudian membuat komunitas Eropa memutuskan untuk mengakui Slovenia dan Kroasia pada tanggal 15 Januari 1992. Pelanggaran HAM yang terjadi seperti perampasan hak sipil dan politik kaum minoritas. Berontak dalam kekacauan yang terjadi menangkap puluhan warga sipil, menyandra warga Kroasia, pemutusan kerja terhadap 20.000 orang Albania yang dilakukan oleh militer Yugoslavia dan pemberontak Serbia. Karena pelanggaran tersebut, akhirnya Albania melakukan referendum untuk merdeka dari Yugoslavia. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Hubungan isu perpecahan negara Yugoslavia dengan hak dan kewajiban. Setiap negara yang berada di Yugoslavia memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Akan tetapi, karena terdapat suatu perbedaan terhadap ras dan agama di Bosnia Herzegovina, hal tersebut kemudian memicu perang saudara dan etnis di Bosnia. Warga Muslim di Bosnia dirampas untuk mengatasi hal tersebut. Serbia, Kroasia, Bosnia, Makedonia, dan Montenegro membuat gerakan perdamaian atas dasar kemanusiaan. PBB juga menyatakan setiap warga yang terjadi konflik di negara Yugoslavia memiliki hak sesuatu yang mutlak menjadi milik dari manusia dan penggunaannya tergantung kepada diri itu sendiri. Hubungan isu perpecahan negara Yugoslavia dengan demokrasi dan HAM dan hukum. Ketidaknyamanan hasil demokrasi melalui pemilu di Yugoslavia memunculkan berbagai masalah. Pertama, hasil pemilu memunculkan pengangguran sebanyak 20%, kebangkrutan pabrik-pabrik, 60% orang berada di bawah kemiskinan. Kedua, menimbulkan ketakutan dan ekspansionisme Serbia. Akibatnya banyak terjadi kesenjangan ekonomi dan kekerasan secara langsung oleh kelompok minoritas. Kekerasan meluas ke perbatasan Yugoslavia. Pemilu di Slovenia dan Kroasia juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti chauvinisme yang menyebabkan perang saudara yang menghancurkan hanya satu generasi yang lalu. Hubungan isu perpecahan negara Yugoslavia dengan wawasan Nusantara. Kemunculan konsep dan pemikiran wawasan Nusantara disebabkan banyak hal. Di antaranya adalah geografis, geopolitik, geostrategi, historis, dan yuridis formal. Jadi wawasan Nusantara bukan muncul begitu saja sejak setelah isu peristiwa perpecahan negara Yugoslavia, karena memang konsep dan pemikiran ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk memberi pengertian bagi para peneliti maupun bagi manusia yang ada di dunia sebagai gambaran peristiwa yang dapat dijadikan pembelajaran intelektual ke depannya. Contoh kasus wawasan Nusantara yang pernah terjadi di dunia, salah satunya adalah sengketa terpecahnya negara Kroasia yang terlepas dari negara Yugoslavia. Ketika membahas Yugoslavia atau yang sekarang disebut negara Kroasia dan Makedonia, sama halnya mengenang luka lama yang sudah sejak lama hilang. Wilayah itu dulunya merupakan bagian dari wilayah Yugoslavia, namun setelah jajah mendapat, Kroasia membelah menjadi bagian negara sendiri yang terlepas dari negara Yugoslavia. Dilihat dari jejak asal usulnya, Kroasia dan Makedonia merupakan wilayah jajahan Serbia yang mana kedua negara tersebut masih masuk dalam negara Yugoslavia, di mana peristiwa itu terjadi pada masa silam. Hubungan isu perpecahan negara Yugoslavia dengan ketahanan nasional. Setelah wafatnya Tito pada tahun 1980, kondisi ketahanan nasional di negara Yugoslavia menjadi berantakan. Untuk mengatasi berbagai masalah yang melanda, Yugoslavia menganut kepemimpinan kolektif yang mewakili berbagai etnis. Sepeninggal Tito, di tengah situasi yang tidak menentu, muncul seorang tokoh baru yang bercita-cita menggantikan figur Tito, yaitu Slobodan Milošević. Keadaan yang semakin tidak menentu di wilayah Republik bagian Yugoslavia, baik di Slovenia, Kroasia, maupun Bosnia Herzegovina,
telah memaksa Parlemen Federal Yugoslavia untuk bersidang yang selanjutnya mengesahkan Undang-Undang Dasar yang baru. Undang-Undang Dasar yang baru tersebut menetapkan pembentukan Yugoslavia yang baru sehingga pada tanggal 27 April 1992 diproklamirkan Republik Federal Yugoslavia yang anggotanya terdiri dari Republik Serbia dan Republik Montenegro di dalam wilayah perbatasan yang ada sekarang. Dengan deklarasi Yugoslavia baru tersebut secara de facto dan de jure telah menjadikan Republik-Republik Kroasia, Slovenia, Bosnia, Herzegovina, dan Makedonia tidak anggota Yugoslavia lagi. Next. Nah, jadi dari pembahasan di atas dapat disimpul konflik etnis Yugoslavia mulai muncul ke permukaan setelah kematian dari pemimpin yang sangat berpengaruh yakni Josip Broz Tito. Kematian Josip Broz Tito ternyata membawa pengaruh terhadap keberlangsungan negara Yugoslavia. Semenjak itu, Yugoslavia mengalami perpecahan menjadi negara-negara kecil yang memerdekakan sendiri. Negara yang memproklamirkan kemerdekaannya antara lain Serbia, Kroasia, Makedonia, Slovenia, dan Bosnia-Herzegovina. Akibat dari pemisahan diri dari negara federasi Republik Sosialis Yugoslavia adalah munculnya konflik-konflik antar etnis di negara-negara ex-Yugoslavia. Konflik ini dipicu oleh Serbia yang etnisnya sebagian terbesar di bekas negara-negara bagian dari Federasi Yugoslavia. Konflik etnis ini telah mengakibatkan banyak korban yang berjatuhan. Meskipun konflik saat ini sudah tidak terjadi kembali, namun hingga saat ini permasalahan konflik etnis di ex-Yugoslavia ini masih sulit untuk ditangani karena masalah kesepakatan yang sulit didapatkan dari pihak-pihak yang bertikai, sehingga masih dapat memicu timbulnya konflik etnis kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Oke, nice. Dari kelompok 4, bagi rekan yang mau bertanya boleh, mau diskusi atau mau sharing tugasnya. Pertama mungkin yang Mas Uni Soviet ya. Kalau sesama Yugoslavia udah sama-sama ngerti ya, sama-sama paham. Silakan kasih dua kesempatan ya, misalkan Peter ya, kelompok 4 itu ada Mas Peter mau tanya. Saya ingin bertanya, tadi kan dikatakan bahwa Yugoslavia terpecah-pecah menjadi negara yang kecil. Nah, pertanyaan saya, apakah negara yang terpecah tersebut bisa berdiri sendiri, dalam artian negara-negara kecil tersebut tidak hilang begitu saja? Siap diterima, Pak. Mau langsung dijawab atau nunggu satu lagi? Mungkin sekalian aja, Pak, bersekalian. Oke, nice. Yuk, lanjut. Gimana, sudah bisa jawab? Mungkin pertanyaan bisa diulang sekali lagi?
Mas Peter boleh diulang, kelompok 4 belum merangkum pertanyaan Anda. Eh, Pertanyaannya itu, apakah negara yang terpecah-pecah dari Yugoslavia itu bisa berdiri sendiri atau malah tidak bisa gitu? Jadi Jelas. menjawab, Pak. Oke, silakan Rosyid. Negara-negara yang terpecah itu masih berdiri sendiri. Contohnya kan seperti Kroasia, Serbia, Albania, terus ada Bosnia Herzegovina, Montenegro itu kan di negara Eropa Timur itu kan masih ada negaranya dan bisa berdiri sendiri sampai sekarang sih, tidak hilang. Maksudnya itu pemerintahannya itu ya masih ada dan kedaulatannya itu juga masih ada. Bisa dilihat di peta di Eropa Timur itu kan masih ada keterangan negaranya itu tidak hilang sih itu, Pak. Oke. Intinya masih bisa berdiri sampai sekarang. Ya. Di sini kan ada nih di slide ini ya, dijelaskan bahwasanya sebenarnya kan kalau kita perhatikan ya, kalau kita baca negara Yugoslavia sendiri kan awalnya kan juga dari gabungan beberapa negara-negara itu ya, bagian ya. Mereka menjadi satu, membentuk sebuah negara yang lebih besar yaitu Yugoslavia. Jadi kalau misalnya kayak di Amerika tuh ada negara bagian ya kan, negara apa teritorial tersendiri, cuman dia di bawah naungan sebuah negara yang besar. Nah, itu juga Yugoslavia. Tetapi akibat pecah ya kan, yang negara-negara kecil itu tadi memisahkan lagi gitu loh. Dia menjadi negara independen ya, negara tersendiri. Ya contohnya tadi kayak Kroasia ya sekarang ya, ada Slovenia, Bosnia, Makedonia ya, dan Serbia, Montenegro. Nah, itu kan mereka kan dulunya kan gabungan untuk membentuk sebuah negara Yugoslavia. Jadi Peter, negara tersebut sampai sekarang masih eksis dan sudah diakui secara de jure maupun de facto. Baik, Pak. Oke. Satu lagi mungkin ya, satu lagi pertanyaan. Saya ingin bertanya, Silakan Mbak Noviana. kan dari perpecahan negara Yugoslavia ini pasti Indonesia belajar banyak banget ya. Nah, itu ada kemungkinan nggak kira-kira Indonesia ini juga mengalami perpecahan seperti Yugoslavia gitu? Kan Indonesia itu kan terdiri banyak sekali pulau. Nah, apakah ada kemungkinan dan kira-kira apa yang menyebabkan kemungkinan itu ada? Terima kasih. Jelas pertanyaannya kelompok 4? Jelas, Pak. Oke. Kalau nggak jelas tadi diulang. Bisa, Pak. Dulu. Mungkin bisa langsung saya dijelaskan, Pak. Oke, silakan Dandi. Mungkin kalau untuk perpecahan setiap negara itu kemungkinannya pasti ada. Cuman kalau kita tarik untuk Indonesia tersendiri, hal yang paling mencolok untuk terjadinya perpecahan itu ya tentang etnis budaya. Contohnya kayak peperangan antar budaya sih. Yang sekarang kita tahu yang lagi panas ini ya kayak KKB di Papua sampai dari tahun-tahun lalu juga nggak terpecahkan gitu masalah itu. Apalagi statement dari staf angkatan darat sekarang yang lagi memanas itu karena Jenderal Dudung bilang kemarin itu kalau KKB itu dirangkul jangan diperangi. Jadi sejauh ini kalau untuk perpecahan itu pasti muncul, cuman kalau untuk kayak untuk perang dunia kedua atau kayak sejenisnya itu perang besar mungkin nggak terjadi sih sejauh ini. Tapi kalau perpecahan itu pasti ada. Gitu, Pak. Itu Noviana, gimana? Terima kasih. Mungkin saya mau menambahkan dikit ya. Benar kata Dandi, semua negara ya, nggak usah semua negara, bahkan dari sebuah keluarga aja ya, pasti isu perpecahan, keretakan itu ada. Nah, makanya kembali lagi kenapa kita kaitkan dengan materi yang kita pelajari dari awal itu ya, mulai dari integritas, terus konstitusi, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, itu kan gunanya itu untuk mencegah
hal-hal yang mengarah atau menjerumus ke perpecahan. Makanya kembali lagi ya, kita kan udah kecolongan satu ya, yaitu lepasnya Timor Leste kan. Dulu kan bagian dari kita ya Timor Leste itu ya. Nah, maka itu kalau misalnya kita sebagai generasi bangsa tidak bersatu, masih ego dengan keberpihakan ras, kelompok, daerah asal ya kan. Nah, itu bahaya gitu. Makanya jangan lupa kita tetap satu di bawah satu kesatuan negara Republik Indonesia. Perbedaan itu wajar, benar setuju ya. Perbedaan itu boleh. Makanya semboyan kita apa? Bhinneka Tunggal Ika, benar ya. Nah, itu dijaga banget tuh. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu. Jadi intinya kembali lagi, arah ke perpecahan itu ada Mbak Noviana. Cuman ya tadi kita harus antisipasi, jangan sampai ke arah sana. Tadi juga ngomong tadi Dandi masalah ada perang dunia dan sebagainya. Ya kita juga nggak untuk kemungkinan kalau terjadi World War lagi yang edisi ketiga, jangan selalu Indonesia sebagai target paling strategis bagi negara adik kuasa. Jadi hati-hati, benar kan? Dari segi posisi, segi SDM, SDA, wah, kita kayak semacam harta karun banget, treasure banget bagi negara-negara adik kuasa. Hati-hati. Oke, itu ya, Noviana ya, sama yang lain juga kelompok 4. Oke, kita kasih applause buat kelompok 4, bagus presentasinya, boleh di close screen-nya ya. Lanjut sekarang kelompok ganjil, boleh yang bahas Uni Soviet. Mungkin kelompok 5. Kelompok saya, Pak. Salsabila kelompok berapa? 11, Pak. 11, oke, langsung. 3, Pak. Ini udah keduluan Salsabila, Habibi. Oh iya, nggak apa-apa. Udah Mbak Salsabila aja, Mbak. Monggo. Ladies first, bro. Ladies first. Ya, laksanakan. Lanjut, Salsabila, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Pak. Mas Rifki mau share screen nggak? Tes, Rifki. Oke, bentar. Sabar. Oke, sudah muncul. Sudah. Sudah. Sip. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami akan menjelaskan tentang perpecahan negara Uni Soviet yang terdiri dari anggota yang pertama ada Muhammad Rifki Saki, yang kedua ada Salsabila Kusumawardani, yang ketiga saya sendiri Muhammad Faisal Faizi, yang keempat ada Evan Kurniawan, dan yang terakhir ada Iqbal Maulana Alfi. Ini hadir semua. Coba di absen dulu Mas Faisal. Ada semua nggak? Silakan teman-teman yang terdaftar tadi yang saya sebutkan boleh resen atau open cam. Oke, sudah ada baru Faisal, Rifki, Salsabila, Evan sama Iqbal belum ya? Iqbal udah ada, Pak. Oh, Iqbal sudah. Evan Kurniawan, apa masih membela timnas ini? Persiapan final. Oh, itu beda, itu Evan Dimas ya. Ini Evan Kurniawan gimana? Evan Kurniawan ada. Kalau emang ikut bela timnas juga ya nggak apa-apa, malah saya support ya kan, biar bawa Indonesia juara gitu. Cuman kalau nggak hadir karena kesiangan. Oke, jadi Evan belum hadir ya. Sip. Oke, lanjut Mas Faisal. Saya mau ngecek itu aja. Okay, next. Penyebab runtuhnya Uni Soviet.
Yang pertama, Revolusi Rusia 1917, dipimpin Nicholas II, lalu dipimpin oleh Alexander Kerensky. Yang kedua, Perang Sipil pada tahun 1917 sampai 1921. Presentasi adalah alat komunikasi yang dapat digunakan sebagai media penyampaian ceramah, laporan, dan lainnya. Dan yang ketiga, ada Perjanjian Tiga Negara pada tahun 1922, yaitu perjanjian antara negara Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transkaukasia. Dan yang terakhir, tahun 1960 sampai 1917, Partai Komunis memegang kekuasaan tertinggi di USSR, Union of Soviet Socialist Republic. Next. Pada tahun 1980, USSR kehilangan kekuatan di Eropa Timur. Ronald Reagan mengisolasi ekonomi USSR, DSN, mengontrol harga minyak ke harga terendah. Pada tahun 1980 sampai 1990, Mikhail Gorbachev menerapkan pemikirannya tentang pembaharuan USSR. Dan perpecahan USSR 8 Desember 1991. Presentasi adalah alat komunikasi yang dapat digunakan sebagai media penyampaian ceramah, laporan, dan lainnya. Dan faktor dalam sejarah, Gorbachev mengundurkan diri pada tanggal 25 Desember 2001. Perpecahan USSR sebagai negara komunis adidaya pun melemahkan kekuasaan komunis secara internasional. Hal itu sekaligus menandai berakhirnya Perang Dingin antara USSR dan Amerika Serikat. Meski USSR telah tidak ada, menurut Crane Brenton dalam karyanya Anatomy of Revolution, keberadaan USSR adalah contoh keberhasilan ideologi Marxis-Leninis yang diwujudkan menjadi negara. Dan ini adalah termasuk perpecahan USSR. Selanjutnya, faktor penyebab. Secara khusus, berikut faktor-faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet. Yang pertama, munculnya ketidakpuasan kelas menengah dan kelompok elit terhadap penerapan sistem komunisme. Yang kedua, sistem ekonomi sentralistik yang diterapkan menyebabkan susahnya pemerataan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi daerah. Yang ketiga, korupsi di kalangan partai komunis dan pemerintahan. Yang keempat, munculnya gerakan separatisme di negara-negara bawahan Uni Soviet. Yang kelima, Presiden Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin gagal melakukan perbaikan sistem pemerintahan komunis di Uni Soviet. Dan kurangnya rasa nasionalisme dari rakyat Uni Soviet. Yang terakhir, masuknya paham Barat. Yang ini selanjutnya boleh dilanjutkan kepada teman-teman. Mohon maaf, tiba-tiba Evan hilang di Zoom. Saya lanjutkan saja ya. Hubungan runtuhnya Uni Soviet dengan identitas nasional. Lanjut. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Sangat penting bagi setiap bangsa di dunia ini untuk mampu mempertahankan jati diri nasionalnya demi menjaga eksistensi bangsa tersebut, terutama dalam meningkatkan aspek harga diri serta kehormatan bangsa tersebut. Perlu adanya peran aktif pemerintah dan masyarakat yang bekerja sama atau bersinergi secara positif dalam merespon masalah-masalah yang timbul. Oleh karena itu, Uni Soviet runtuh karena rakyatnya yang tidak nasionalisme dan tidak percaya dengan sistem kepemerintahan saat itu. Lanjut.
Hubungan Uni Soviet dengan integrasi nasional. Masyarakat Uni Soviet hidup sejahtera belum sepenuhnya tercapai. Faktor penyebab keadaan ini adalah karena pembangunan yang dilaksanakan, baik kebijakan maupun strateginya tidak tepat arah dan tidak sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri, sehingga tidak mampu memberikan hasil yang merata dan menguntungkan segelintir orang saja. Adanya pembangunan yang tidak merata dan ketidakadilan inilah yang membuat rakyat tidak percaya dengan pemerintah, yang mengakibatkan kurangnya rasa persatuan dan kesatuan. Masuknya paham Barat ke dalam Uni Soviet juga menyebabkan runtuhnya Uni Soviet, yang menyebabkan rakyatnya kurang mengenal adat dan budaya mereka. Lanjut. Hubungan runtuhnya Uni Soviet dengan negara dan konstitusi. Konstitusi di negara Uni Soviet menggunakan sistem komunisme di mana rakyat harus totaliter kepada pemerintah serta kurangnya keterbukaan. Rakyat menganggap sistem komunisme telah hancur karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, pecahnya negara Uni Soviet, adanya kebijakan perestroika berusaha mengubah sistem komunisme menjadi lebih demokratis. Hubungan runtuhnya Uni Soviet dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam kebebasan di negara Uni Soviet amat terbelenggu karena hak warga negara yang tidak bebas berpendapat karena totaliter terhadap pemerintah ini menyebabkan mendorong Uni Soviet bubar sejatinya. Tujuan dari Uni Soviet adalah untuk menciptakan keteraturan dalam sebuah negara sehingga rakyat harus tunduk kepada kebijakan pemerintah. Selanjutnya silahkan Mas Iqbal. Hubungan runtuhnya Uni Soviet dengan hak dan kewajiban. Karena luas wilayah Uni Soviet inilah yang menyebabkan Uni Soviet memiliki keragaman budaya. Namun keragaman budaya inilah justru yang menyebabkan rakyat negara Uni Soviet tidak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Ekonomi yang tidak sejahtera, pemerintahan Uni Soviet yang totaliter menyebabkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Perekonomian Uni Soviet menganut paham sosialisme yang menyebabkan segala hal yang berurusan dengan perekonomian harus dilakukan dengan melibatkan pemerintah. Hubungan runtuhnya Uni Soviet dengan demokrasi dan hukum yang berkeadilan. Unsur demokratisasi ini diterapkan pada bidang politik. Sistem monopoli kursi politik yang diterapkan sejak kabinetnya Lenin berubah menjadi demokratis. Rakyat diberi pilihan secara bebas agar menentukan orang yang tepat menjadi wakilnya sebagai penyambung suaranya di kursi parlemen. Hubungan runtuhnya Uni Soviet dengan wawasan Nusantara. Sebagai wawasan nasional, konsepsi wawasan Nusantara menganut filosofi dasar geopolitik yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai hasil perenungan filsafat tentang diri dan lingkungannya, wawasan Nusantara mencerminkan pula dimensi pemikiran mendasar negara yang mencakup dimensi kewilayahan sebagai suatu realitas serta dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai suatu fenomena hidup. Ini juga menjadi penyebab runtuhnya Uni Soviet karena tidak adanya wawasan Nusantara yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Hubungan runtuhnya Uni Soviet dengan ketahanan nasional. Kurangnya persiapan ketahanan Uni Soviet membawa kekalahan pada Perang Dingin melawan negara-negara jajarannya di Eropa Timur pada saat Perang Dingin, yang memperebutkan pengaruh ideologi dan politik global yang berkepanjangan melawan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di blok Barat. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan dan juga analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keruntuhan Uni Soviet berasal dari 3 faktor utama, yaitu kegagalan Leninisme dan dampak Perang Dingin, kegagalan kebijakan Glasnost dan Perestroika, serta yang terakhir adalah separatisme dan pemisahan dari negara-negara Uni. Masing-masing faktor tersebut memiliki kondisi yang saling terkait satu sama lain, sehingga mampu menjadi sebuah kesimpulan yang tepat dalam menjawab pertanyaan masalah seperti yang tertulis pada bab 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ayo silakan kelompok lain. Ini juga. Ya, Pak. Oke, silakan Bardianto. Kelompok 11 ini Mas Bardianto mau bertanya. Tadi penyebab runtuhnya
Uni Soviet karena masuknya paham Barat. Nah, paham Barat yang bagaimana yang bisa mempengaruhi keruntuhan Uni Soviet. Gitu, Pak. Paham Terima Barat. kasih. Mau didiskusikan dulu atau langsung ditampung dulu? Satu lagi pertanyaan atau ini mau dibahas dulu? Ditampung dulu, Pak. Oke, satu lagi pertanyaan, ayo silakan. Biar nanti sekalian jawab bareng-barengan ya. Jadi pertanyaannya bagus, Bardianto. Pengaruh Barat dalam bentuk apa ya yang bisa mempengaruhi Uni Soviet sampai terjadi perpecahan? Satu lagi mungkin ada pertanyaan? Biar sekalian. Monggo. Tapi kalau tidak ada, monggo Mas, yang tadi kalau udah ada jawabannya bisa dijawab. Boleh izin menjawab? Silakan. Jadi masuknya paham Barat dan menyebabkan runtuhnya Uni Soviet itu karena masyarakatnya yang terlalu jenuh akan paham komunis yang terlalu rapat dan tidak ada keterbukaan atau yang disebut dengan glasnost. Keterbukaan memicu masyarakat universitas untuk menjelajahi paham Barat, mulai dari konsep, gagasan, ide, hingga produknya. Pada tahun 1990 warga Uni Soviet kerap mengantri untuk membeli koran-koran liberal dan mengonsumsi bacaan tentang demokratisasi. Antrian juga mengular di MC Donald pertama di Uni Soviet pada Januari 1990. Muaknya masyarakat dan runtuhnya kredibilitas pemerintah Uni Soviet tersebut lantas turut menjadi penyebab runtuhnya Uni Soviet. Jadi karena saking jenuhnya dengan komunis, itu memicu masyarakat Uni Soviet untuk menjelajahi koran-koran liberal, karena liberal itu ada glasnost-nya, keterbukaan, jadi bebas berpendapat. Beda dengan komunis itu terlalu totaliter terhadap pemerintah. Mungkin seperti itu jawabannya. Gimana Mas Bardianto? Ya, siap Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin tambahan dari saya ya. Kan tadi rekan-rekan kita sadar betul ya, paham bahwasanya kayak Yugoslavia, Uni Soviet apalagi ya, kental banget ya kepemimpinan itu dipengaruhi oleh paham sosialis komunis, bener ya. Jadi di mana kan kalau sosialis komunis ini kan sama rasa sama rata, bener kan? Jadi jadi nggak ada yang kaya banget, nggak ada yang miskin banget, semua sama rata. Jadi tidak ada kebebasan individu, bener nggak? Tidak ada kebebasan berpendapat, tidak ada kebebasan beropini. Sehingga dengan masuknya paham Barat itu kan modelnya kayak Amerika, liberal, bener ya? Di mana hak individu sangat dikedepankan ya, adanya keegoisme secara personal. Nah itu bayangin deh, kita yang biasa dikekang, yang biasa dibatasi apa-apanya, tiba-tiba dikasih kebebasan, bergejolak nggak? Logika itu. Bergejolak, Pak. Nah, makanya itu yang terjadi di Uni Soviet, ya. Adanya masuk paham Barat yang tentang liberalisme, sehingga mereka berontak dan ingin terlepas. Itu ya, tambahan dari saya ya.
buat semuanya. Oke, next kelompok 11, applause buat kelompok 11. Kalau tidak ada lagi yang bertanya dan memberikan pendapat, silahkan di close. Lanjut tadi sama kelompok 3 ya, yang mau tampil ya. Mas Habibi ya. Iya Pak, tapi masih Uni Soviet Pak sama, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, nggak apa. Baik Pak, ntar. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan yang membahas tentang perpecahan negara Uni Soviet. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang. Yang pertama Hestia Sinta, yang kedua Habibie Salas Aflah, yang ketiga Leo Debi Eko Saputra, yang keempat Hafiz Firmansyah, dan yang kelima Mila Jamilatul Mahmudah. Langsung saja ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat Uni Soviet. Uni Soviet juga merupakan salah satu mantan negara adidaya dunia yang sekaligus menjadi rival abadi Amerika Serikat. Negara ini merupakan negara komunis teragus jagat raya pada masanya, sehingga kekuatan politiknya tidak dapat diremehkan sejak berdiri tanggal 25 Oktober 1917. Pasca runtuhnya Uni Soviet 1991, Crimea yang secara hukum telah menjadi bagian dari Ukraina beberapa kali menjadi pemicu konflik kepentingan. Akan tetapi pada tahun 1994, pasca terpilihnya Presiden Ukraina Leonid Kuchma, hubungan Rusia dan Ukraina kembali membaik, ditandai dengan realisasi Treaty of Friendship. Hal yang menyangkut negara Uni Soviet berdasarkan hubungan isu sebagai berikut. Yang pertama, adanya identitas nasional. Yang kedua, adanya integrasi nasional. Yang ketiga, adanya negara dan konstitusi. Dan yang keempat, adanya hak asasi manusia. Kemudian adanya hak dan kewajiban, demokrasi dan hukum yang berkeadilan, wawasan Nusantara, dan yang terakhir adalah ketahanan nasional. Identitas nasional. Uni Soviet adalah negara sosialis yang pernah ada di tahun antara 1992 sampai 1952 di antara benua Eropa dan Asia. Uni Soviet menganut sistem politik satu partai yang dipegang oleh Partai Komunis sampai tahun 1990. Pemimpin pertama dari negara sosialis ini adalah Vladimir Lenin, sebelum ia digantikan oleh Joseph Stalin pasca kematian Lenin pada tahun 1994. Uni Soviet sebenarnya adalah suatu kesatuan politik dari beberapa republik Soviet dengan ibu kota di Moskow. Nyatanya, Uni Soviet menjelma menjadi negara pemerintahannya sangat terpusat
dan menerapkan sistem ekonomi terencana. Uni Soviet adalah negara terbesar di dunia dengan luas 22 juta kilometer. Lanjut, Mbak Asti. Integrasi nasional. Pada kepemimpinan Mikhail Gorbachev sebagai Presiden Uni Soviet menerapkan perestroika, restrukturisasi politik dan ekonomi. Untuk memperbaiki krisis Uni Soviet pada tahun 1985, secara umum, kebijakan perestroika berusaha mengubah sistem komunisme menjadi lebih demokratis. Kebijakan perestroika mempunyai 3 prinsip utama, yaitu glasnost, keterbukaan politik, demokratisasi, dan rule of law. Glasnost itu memberi kebebasan berbicara dan berpendapat secara lebih besar. Kebebasan pers mulai diterapkan serta ribuan tahanan politik dibebaskan dari kamp-kamp kerja paksa. Tujuan utama Gorbachev mengadakan glasnost adalah untuk memenangkan kaum konservatif yang menentang kebijakan restrukturisasi ekonominya melalui berbagai keterbukaan debat dan partisipasinya. Gorbachev berharap rakyat Soviet akan mendukung setiap langkah pembaruannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, negara dan konstitusi. Next. Uni Soviet memang sudah lama bubar. Mantan salah satu kekuatan politik terbesar di dunia ini tahun 1991 telah pecah menjadi beberapa negara republik yang tersebar di wilayah Balkan. Partai Bolshevik dan para buruh Soviet dipimpin oleh Vladimir Lenin membentuk pemerintahan sementara. Pemerintahan sementara pada awalnya dipimpin oleh Pangeran Georgy Yevgenyilov, kemudian oleh Alexander Kerensky, akan tetapi pemerintahan tersebut meneruskan komitmen untuk berperang. Hal itu menyebabkan pemerintahan mereka gagal mendapatkan simpati dari rakyat. Setelah revolusi, pimpinan partai menyusun sebuah konstitusi yang memberikan kekuatan kepada Soviet-Soviet lokal. Konstitusi inilah yang kemudian dikenal dengan sebagai konstitusi pertama Uni Soviet. Next. Di sini dibagi terdapat 4 konstitusi dalam negara Uni Soviet. Yang pertama, konstitusi pada tahun 1918, yaitu membentuk Russian Soviet Federation Socialist Republic atau RSFSR yang menggambarkan rezim yang berkuasa ketika terjadi revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Konstitusi ini memberikan jaminan yang sangat luas mengenai persamaan hak bagi kaum buruh dan petani. Kemudian konstitusi pada tahun 1924. Terbentuknya kekuatan Soviet di Rusia ternyata langsung memancing reaksi keras dari kaum tsar yang tidak rela kekuasaannya diambil alih, sehingga terjadilah apa yang dikenal dengan Perang Saudara Rusia. Pada tanggal 29 Desember 1922, 4 republik Soviet yaitu RSFSR, The Transrussian Social Federation Soviet Republic, SRR Belarusia, dan SSR Ukraina mendatangani perjanjian pembentukan USSR melalui konferensi dari para perwakilan, yang kemudian disahkan pada 30 Desember 1922 melalui Kongres Soviet tentang USSR yang pertama. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1924, dibentuklah konstitusi baru yang berlaku bagi persatuan keempat Republik Soviet tersebut. Selanjutnya, Konstitusi 1936. Konstitusi ini juga dikenal dengan istilah Konstitusi Stalin. Disahkan pada tanggal 5 Desember 1936, konstitusi ini menghilangkan pembatasan hak memilih dan memasukkan hak universal dalam memilih dan juga hak untuk mendapatkan pekerjaan. Konstitusi ini juga menciptakan pemilihan langsung bagi badan-badan pemerintahan dan mereorganisasikan mereka sehingga menjadi badan tunggal yang seragam. Dari keempat konstitusi Soviet, konstitusi 1936 yang menjadi paling lama bertahan dan baru diganti pada tahun 1977. Selanjutnya, Konstitusi 1977 ditulis secara panjang, lebar, dan terperinci.
berisi 28 pasal lebih banyak daripada Konstitusi 1936. Konstitusi ini menjelaskan pembagian tanggung jawab antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan republik secara gamblang, sebagaimana Konstitusi Soviet sebelumnya. Konstitusi 1977 juga memuat hak bagi tiap-tiap republik untuk memisahkan diri dari kesatuan. Hak inilah yang nantinya memainkan peran penting dalam proses pembubaran Uni Soviet. Selanjutnya. Lalu yang keempat adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang menjadi prioritas mutlak dalam masyarakat nasional maupun internasional yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan manusia baik dalam arti material maupun non-material. Uni Soviet merupakan negara komunis terbesar pada masanya. Tujuan Uni Soviet adalah menciptakan keteraturan dalam sebuah negara sehingga rakyat harus patuh pada kebijakan pemerintah atau negara. Pemerintah Uni Soviet ini membuat rakyat hidup miskin karena perekonomian yang dianut negara ini menganut paham sosialisme, menyebabkan segala hal yang berurusan dengan perekonomian harus dilakukan dengan melibatkan pemerintah. Sehingga menyebabkan ekonomi Uni Soviet tidak maju karena tidak adanya kreativitas. Kemudian pengelolaan kas negara Uni Soviet lebih difokuskan untuk negara lain sebagai pendukung di internasional daripada untuk kesejahteraan rakyat negaranya, sehingga rakyatnya tidak memiliki kebutuhan yang terjamin. Lalu yang kelima, hak dan kewajiban. Hak pada dasarnya adalah sesuatu yang seharusnya bisa diterima. Dengan itu, berarti kita berhak menerima hal-hal yang menjadi hak kita, dan kita tidak boleh melanggar hak orang lain. Sementara, kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat. Umumnya, kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan hak kita. Hak dan keutamaan bagi warga Uni Soviet. Yang pertama yaitu cuti dan pengaturan jam kerja. Pada Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 1918, secara ketat menetapkan waktu 8 jam kerja sehari dan 48 jam kerja seminggu dengan 1 hari libur dalam seminggu. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja 1922, semua pekerja yang bekerja terus-menerus selama setidaknya 6 bulan dijamin mendapatkan cuti selama 2 minggu. Sementara itu, lembur harus dibayar 2 kali lipat. Pada 1936, hak cuti disahkan oleh Konstitusi Uni Soviet. Pemerintah Uni Soviet ingin supaya orang-orang memiliki kesehatan yang relatif baik, rasa aman, dan yang paling penting ketergantungan terhadap tempat kerja mereka. Lalu yang kedua, hak perempuan, di mana pada Konstitusi Uni Soviet 1936 menjamin perempuan hak yang sama di semua bidang kehidupan ekonomi, negara, dan sosial politik. Dengan arti perempuan memiliki hak untuk memilih dan dipilih, dengan kata lain mereka bisa menjadi politisi Soviet. Yang ketiga adalah perawatan kesehatan gratis, di mana pelayanan disediakan oleh sistem hierarki lembaga negara di bawah kendali Kementerian Kesehatan dan dibiayai dari anggaran nasional. Bagi warga negara, layanan medis setara dan gratis dengan penekanan khusus pada kebersihan sosial dan pencegahan penyakit menular. Yang keempat adalah akses pendidikan, di mana pada tahun 1930-an kebijakan wajib belajar massal mulai berlaku. Namun perkembangannya terhalang oleh Perang Dunia Kedua. Pendidikan 7 tahun universal diperkenalkan di Uni Soviet pada 1949. Lalu Uni Soviet membuat pendidikan dasar dan menengah serta karir di bidang sains tersedia bagi siapapun dari warganya. Yang kelima, pembangunan perumahan massal, di mana pada tahun 1956 hingga 1963, persediaan perumahan nasional tumbuh hampir 2 kali lipat. Lebih banyak perumahan dibangun di Uni Soviet selama periode
itu dibandingkan 40 tahun sebelumnya. Krisis perumahan masih belum terselesaikan sepenuhnya. Ada apartemen komunal, asrama, dan bentuk hidup bersama lainnya. Tetapi sejak tahun 1970-an, mayoritas penduduk tinggal di apartemen individu disewakan kepada mereka oleh negara. Kemudian, selama tahun-tahun pasca Soviet, sebagian besar dana perumahan yang ditempati diprivatisasi oleh Rusia dan menjadi milik pribadi mereka. Kemudian yang keenam adalah demokrasi dan hukum yang berkeadilan. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Demokrasi adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Pemerintahan Uni Soviet adalah negara sosialis, republik federal, federasi negara komunis, diktatur republik parlementer, totalitarisme sistem semi-presidensial, dan demokrasi Soviet. Demokrasi Soviet adalah sebuah slogan yang diperkenalkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet oleh Mikhail Gorbachev pada Januari 1987, yang menyerukan penerapan unsur-unsur demokratis ke dalam pemerintahan Partai Tunggal Uni Soviet dengan ada banyaknya penyebab keruntuhan. Hal ini berdampak dengan demokrasi dan hukum yang ada. Sebagai contohnya adalah beberapa pejabat Partai Komunis gagal memenangkan pemilu di sejumlah daerah, termasuk anggota Komite Pusat dan anggota Komite Politbiro. Karena rakyat selama ini sudah hilang kepercayaan atas pejabat pertahanan. Hukum Soviet juga disebut hukum sosialis, hukum yang berkembang di Rusia setelah komunis perebutan kekuasaan pada tahun 1917 dan diberlakukan di seluruh Uni Soviet pada tahun 1920-an. Setelah Perang Dunia Kedua, model hukum Soviet juga diterapkan pada rezim yang didominasi Soviet di Eropa Timur dan Tengah. Belakangan, partai-partai komunis yang berkuasa di Cina, Kuba, Korea Utara, dan Vietnam mengadopsi variasi hukum Soviet. Hukum Soviet yang berubah secara radikal selama lebih dari 70 tahun perkembangannya di Uni Soviet. Pokok ajaran sistem sosialis adalah hukum yang dijiwai ajaran, yaitu Marxis-Leninis, yang dianut oleh para pakar hukum di Uni Soviet, serta ajaran materialisme dan teori evolusi yang berpendapat bahwa materi merupakan satu-satunya benda nyata di dunia ini. Negara-negara yang menganut sistem hukum sosialis ini hanya mengenal konsep hukum publik, sedangkan konsep hukum privat tidak ada. Sumber hukum dalam sistem hukum sosialis adalah keputusan tertinggi para penguasa berupa produk kebijaksanaan pemerintah atau negara. Dengan kata lain, tidak ada sumber hukum yang resmi, melainkan hukum adalah penguasa negara dan hukum membela rakyat proletar, atau yang disebut masyarakat kelas sosial rendah. Hukum sosialis lebih bersifat prerogatif ketimbang normatif. Selanjutnya, wawasan Nusantara. Next. Secara umum, kebijakan perestroika berusaha mengubah sistem komunis menjadi lebih demokratis. Kebijakan perestroika mempunyai 3 prinsip utama, yaitu Glanost, keterbukaan politik, demokratisasi, dan rule of law. Kebijakan keruntuhan Uni Soviet, kebijakan tersebut menyebabkan pertentangan antara kelompok moderat, konservatif, dan radikal tentang sistem komunisme di Uni Soviet. Adanya Glasnost dan Perestroika yang melanda Eropa Timur mengakibatkan negara Uni Soviet mengalami disintegrasi. Ketahanan nasional. Next. Negara Uni Soviet ini dipercaya meningkatkan pertahanan militer ketika Ronald Reagan menjadi Presiden Amerika Serikat.
peningkatan anggaran bagi riset dan pengembangan militer serta pertahanan saat itu dinilai tidak seimbang dengan peningkatan kekuatan ekonomi. Ketahanan nasional menjadi kebutuhan mutlak suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa. Negara dan bangsa atau national state yang tidak mempunyai konsep ketahanan nasional pada waktu negaranya tersebut bisa hancur dan terpecah belah seperti negara gitu. Next. Kesimpulan, perpecahan Uni Soviet dimulai pada tahun 1960-an, lebih tepatnya ketika pemerintahan Mikhail Gorbachev mengalami masalah akibat beban tanggungan dalam dan luar negeri yang harus diselesaikan serta ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Gorbachev menerapkan suatu kebijakan dan pemikiran baru yang membuat pemerintah merosot seperti demokrasi, perestroika, dan glasnost. Pemikiran Gorbachev ini terkait dengan perubahan Uni Soviet yang mendapatkan serangan dari kelompok konservatif dan yang dinilai bertolak belakang dengan ideologi komunisme. Dengan mundurnya Gorbachev dari kepemimpinan, maka semakin gencar saja kehancuran Uni Soviet. Sementara itu keruntuhan ini menandai ikut runtuhnya pengaruh komunis di internasional. Setelah pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991 sampai 1915, Republik Independen berpisah sebagai negara terbesar, penduduk terbanyak dan secara ekonomi paling berkembang. Republik Sosialisasi Federasi Soviet Rusia mengganti namanya menjadi Federasi Rusia dan menunjukkan status hukum dan negara penerus dari Uni Soviet. Next. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ayo silakan yang ingin bertanya atau berdiskusi bareng dengan kelompok 3, Pak. Ya, silakan kelompok 3 dari Uni Soviet. Pak, sebelumnya minta maaf ya Pak, saya lagi di luar. Oh ya, nggak apa-apa ya, gas basicnya ya. Iya Pak, soalnya sedang habis selesai ngantar orang tua Pak. Oke. Monggo kalau yang mau bertanya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Boleh, ayo. Bagaimana urusan pemerintahan hingga kondisi perekonomian negara yang telah diinvasi oleh pihak Uni Soviet? Gimana Mas? Coba diulangi lagi Mas. Mas kita. Bagaimana urusan pemerintahan hingga kondisi perekonomian negara yang telah diinvasi oleh pihak Uni Soviet? Jelas kelompok 3 pertanyaannya? Pertanyaan tadi bagaimana pemerintahan hingga kondisi ekonomi yang ada di pihak Uni Soviet, gitu Mas? Iya Mas. Kami tampung dulu ya Mas. Ini maksudnya saya garis bawahi Peter, bagaimana peran pemerintah Uni Soviet atau gimana peran pemerintah Uni Soviet terhadap perekonomian negara-negara bagiannya gitu? Ya gitu Pak. Oke.
Silakan. Sebentar Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi jawabannya itu kan pada kepemimpinan Mikhail Gorbachev kan sebagai presiden, itu kan pemerintah. Dia tuh menerapkan perestroika, restrukturisasi politik dan ekonomi untuk memperbaiki krisis yang ada di Uni Soviet pada tahun 1985. Kan terus tuh dengan ada kebijakan perestroika itu sistem komunisnya tuh lebih demokratis gitu loh. Kalau Mbak saya ada yang mau nambahin? Silakan, mau ada ditambahkan? Peter, gimana jawaban dari Mbak Hesti? Ini kan juga ada di slide-nya ya. Jadi sebenarnya kebijakan yang dilakukan ini ya tadi untuk memperbaiki ekonomi versi Mbak Hesti. Peter, gimana? Atau ada mau tambahkan dari kelompok 3? Ada tambahan sedikit Pak. Ya, silakan Habibie. Jadi tujuan utama dari pemimpinnya tadi adalah Gorbachev adalah mengadakan glasnost untuk menekan kaum konservatif yang menentang kebijakan restrukturisasi ekonomi. Nah, itu saja Pak tambahannya. Bagaimana Mas Peter dengan jawabannya? Apakah sudah memenuhi? Bagaimana Peter? Ini yang nanya malah ngilang ya? Hadir Pak. Iya. Gimana Peter? Agak belum nangkep sih Pak. Iya, mungkin gini sih, saya tambah dikit ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mengerti. Kita kembali lagi, makanya kalau harusnya sih rekan-rekan udah bisa nangkep ya. Pertama, kita lihat dulu dari ideologi atau paham yang dipakai oleh sebuah negara. Kalau ideologinya jelas sosialis, komunis, atau ya pahamnya ke arah sosialis, jadi rata-rata tuh kan saya tadi udah bilang ada pemahaman sama rasa sama rata, bener ya.
Jadi bagaimana pemerintah tuh membuat sistem perekonomiannya di semua bagian negara itu sama gitu. Jadi misalnya negara provinsi A subsidi segini, provinsi B subsidi segini, provinsi C subsidi gini. Cuma ya tadi yang jadi kelemahannya gini, kan adil bukan berarti sama semua, setuju nggak? Ya, mungkin ada yang daerah A, provinsi A itu butuhnya lebih banyak daripada provinsi B. Ya. Atau kebalikannya, mungkin provinsi C sebenarnya butuhnya nggak sebanyak ini gitu loh. Karena kan dia mungkin lebih kecil wilayahnya atau dia udah punya pendapatan tersendiri dan sebagainya. Cuman dikasih yang pembagian yang sama rata tadi, sehingga terjadilah gejolak. Maksudnya gini, maksudnya biar tidak ada kecemburuan, cuman jadinya apa, gejolak di dalamnya ya, dan tidak menumbuhkan kreativitas. Jadi itulah yang dilakukan oleh pemerintahan Uni Soviet ya, dia pengen mengubah sistem komunis ya menjadi lebih demokratis. Jadi kebijakan perestroika yang dimulai dari glasnost, demokratisia ya, itu sih lebih ke politiknya ya. Cuman kalau ke penerapan ekonominya kita di sama rata, jadi pembagiannya rata sesuai dengan pendapatan daerahnya, nanti dibagi secara rata. Seperti itu, Peter. Baik, Pak. Paham. Bisa jelas nangkep ya? Paham ya yang apa saya sampaikan ya? Dengan contoh-contohnya gitu ya. Oke. Ada lagi satu lagi, masih ada waktu kita nih 10 menit. Mungkin satu pertanyaan lagi. Kelompok saya, Pak. Oke, silakan. Monggo. Benar, Pak. Ya, Pak, benar. Maksudnya mungkin mau presentasi, Pak? Atau pertanyaan? Pertanyaan, Pak. Pertanyaan kan ya, Mbak? Atau presentasi? Presentasi, Pak. Gue kira tadi presentasi. Maaf, Pak. Oh, kalau mungkin maksud Mbaknya mau presentasi, Mbak. Pak. Oh, ini kelompok berapa Mbaknya? Kelompok 8. Maaf, Pak. Sebentar nih, kelompok 3 masih belum selesai. Oh, baik, Pak. Maaf, Pak. Iya, sama-sama. Saya kira Mbaknya tadi mau tanya gitu. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan di close kelompok 3. Ya, applause dulu ya untuk kelompok 3. Oke, baik, Pak. Sekian dari kelompok ketiga yang telah membahas tentang perpecahan Uni Soviet. Mohon maaf masih bila ada banyak kesalahan. Kami tutup dengan wilayah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan teman-teman. Applause ya, bagus. Baik, tadi kelompok 8 kayaknya minggu depan aja ya, karena ini kan sudah pukul 8:20 ya. Kita sampai 8:30 bener nggak? Iya, Pak. Ya, nanti takutnya potong tengah jalan, nggak leluasa. Yaudah, kayaknya emang saat ini tadi udah 3 kelompok tampil ya. Ya, mudah-mudahan minggu depan bisa selesai kelompoknya, diskusinya. Baik rekan-rekan semua, terima kasih atas partisipasi dan presentasinya hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa tahun depan ya. Benar ya? Iya, Pak. Tahun depan lama ya. Tahun lagi, Pak. Selasa terakhir tahun ini Pak. Iya, makanya yang kelompok yang belum tampil lebih optimal lagi ya, karena waktunya setahun lagi loh. Iya, setahun lagi, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Selalu jaga kesehatan, sukses dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.